Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nih teman-teman semua. Sekarang kita berada di podcast perdananya Pusat Pemberdayaan Perempuan yang ditampung oleh Divisi Pemberdayaan Perempuan BMFKIP ULM. Nah, sekarang kita sedang bersama kakak-kakak dari Divisi Pemberdayaan Perempuan nih teman-teman. Di sini ada Kak Halimatus Sa'diyah selaku Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan dan juga Kak Nahia Paramita dari Divisi Pemberdayaan Perempuan juga. Oke, sekarang kita temanya ini akan membahas tentang sharing about woman empowerment nih Kak. Nah, dari teman-teman yang lain kan pasti ada yang beberapa yang belum tahu kan apa sih divisi pemberdayaan perempuan yang ada di BMFKIP ULM itu seperti apa sih gambaran tugas-tugas dan fungsi-fungsinya dari pemberdayaan perempuan itu ngapain aja Kak kegiatannya. Nah, jadi boleh dong Kak sedikit diceritain atau deskripsiin gimana sih pemberdayaan perempuan itu? Oh ya baik, ini boleh langsung jawab? Iya boleh Kak. Ya baik. Untuk pemberdayaan perempuan sendiri itu merupakan sebuah divisi yang ada di BMFK IPLM, di mana sebuah divisi itu yang nantinya akan menampung dan memperjuangkan aspirasi perempuan di lingkungan kampus, terutama di BMFK IPLM sendiri, di lingkungan FK IPLM sendiri. Jadi nantinya kami akan kami atau semampu kami memperjuangkan hak-hak dari perempuan yang mungkin merasa tidak teradili atau merasa dilecehkan. Jadi lebih kayak ke wadah buat khususnya mahasiswa perempuan FKIP ULM ya Kak ya. Oke. Sebenarnya apa aja sih Kak kegiatan yang ada di divisi pemberdayaan perempuan itu seperti apa sih program-program kerjanya nih Kak? Boleh diceritain buat teman-teman yang belum tahu apa aja sih program-program kerja yang ada di divisi pemberdayaan perempuan buat menarik teman-teman nih Kak. Apa sih yang membuat orang-orang tuh tertarik apa sih pemberdayaan perempuan itu gitu sih Kak? Boleh nih Kak dari Kak Navia. Kalau program pemberdayaan perempuan kalau di IBM, yang pertama itu ada seminar, yang kedua ada sosialisasi, yang ketiganya ya ini podcast. Nah ya, jadi untuk seminar sendiri itu nantinya pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya pemberdayaan perempuan. Mungkin untuk temanya sendiri itu juga akan nantinya mencakup tentang pemberdayaan perempuan itu sendiri. Nah, untuk sosialisasi kemarin kami alhamdulillah sudah menjalankan satu proker, yaitu kemarin ada mengucapkan Hari Nasional, ya Hari Internasional buat perempuan di nasional. Itu nanti uploadnya di Instagram BMFK. Itu kemarin sudah terjalankan juga dan nantinya akan ada sosialisasi yang lainnya kayak cara mencegah pelecehan, terus cara melawan apabila nanti ada pelecehan tuh gimana cara melawannya, itu nanti akan kami sosialisasikan juga dan biasanya itu dipostingnya di Instagram atau di status WA. Oke, jadi fokusnya ada 3 program ya Kak. Ada seminar, ada podcast yang sekarang kita lakuin nih Kak ya. Terus ada apa tadi Kak, program pemberdayaan perempuan. Oh ya. Terus nih Kak, kalau misalnya kan kita nemuin yang namanya kasus-kasus gitu kan Kak, ada yang ngelaporin, apakah itu masuknya ke podcast, ke seminar, atau ke program pemberdayaan perempuan? Gitu. Terus gimana sih Kak cara kalian buat ngadepin itu tuh? Nanggepin kasus-kasus yang memang harus ditindaki Kak, gimana nih Kak? Oh ya, nah ini satu kayaknya ketinggalan, sebenarnya kami itu punya Google Form buat menampung aspirasi dari perempuan itu. Jadi kami itu punya Google Form yang biasanya kami upload 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Nah itu kami posting di WA. Jadi nantinya kalau misalkan ada dari teman-teman yang mungkin merasa terlecehkan atau apapun itu, nanti biasanya mereka itu bisa mengisi itu. Oke, berarti ada link Google Form gitu ya Kak buat pengaduan. Tapi kan nih Kak, kalau biasanya mahasiswa ini malu kalau mau ngaduin hal-hal yang kayak gitu kan, soalnya kan berbau privasi kan nih Kak. Apakah di link itu menyantumkan nama-nama mereka Kak, atau
apakah namanya tidak disebutkan supaya melindungi dari privasi yang melaporkan, gimana tuh Kak? Untuk pelapor sendiri sih kami rahasiakan nama dan identitasnya untuk pelapor. Anonim gitu ya Kak ya? Iya. Iya, dia berupa anonim. Jadi yang tahu cuman Kami dari pemberdayaan perempuan aja. Iya. Jadi yang melaporkan ini tidak merasa bahwa privasinya itu tersebar gitu ya Kak, Iya. ya tujuannya. Oke. Sangat menarik sekali ya Kak. Banyak sekali ternyata teman-teman program kerja dari Divisi Pemberdayaan Perempuan yang khususnya berfokus pada mahasiswa FKIP ULM, terutama wanita dan perempuan yang ada di FKIP ULM. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Tadi kan udah disampaikan nih program-program kerjanya. Terus kita pasti dalam menjalankan suatu tugas atau program kerja itu pasti kita mendapatkan suatu tantangan nih Kak kan. Jadi bisa dong Kak diceritain sharing-sharing tentang kesulitan apa sih Kak yang kalian hadapi dalam menjalankan program kerja tersebut dalam beberapa periode ini Kak? Gimana sih kesulitannya, gimana sih cara nanganinnya, gimana sih kendala-kendalanya yang membuat program kerja itu bisa terjalankan atau tidaknya gitu Kak? Boleh nih Kak diceritain lagi. Kalau kesulitannya untuk menjalani pekerjaan dari program ini, kesulitannya pertama untuk pelapor, mungkin itu kesulitan pertama. Iya. Itu aja sih kesulitannya untuk pelapor dari yang kena kekerasan maupun bully di lingkungan kampus. Oke, dari pelapornya ya Kak. Jadi sejauh ini karena mungkin ibaratnya kita baru memulai periode ya. Iya. Nah, jadi kemarin juga sebenarnya ada kasus juga. Kalau kalian tahu di curhatan ULM khususnya itu kan sebenarnya untuk si apa ya? Pelapor tadi ya Kak? Iya, untuk sebenarnya dia nggak ngelapor, dia cuma curhat PLN. Nah itu kan untuk ibaratnya untuk si korban ini kita nggak tahu kan korbannya itu siapa. Iya, betul. Informasi tentang korban pun kami belum dapat. Nah mungkin tantangannya di situ karena sebenarnya dari pemberdayaan perempuan sendiri kami tuh tidak hanya menunggu perempuan itu melapor di platform kami atau di Google Form kami. Kami juga melihat di media sosial. Iya, di media sosial. Kalau misalkan ada yang terkena pelecehan atau apa, itu langsung kami tindak lanjuti biasanya. Mungkin untuk tantangannya itu tadi, kalau misalkan kami dapat kabarnya dari media sosial yang otomatis korbannya itu belum pasti dan kami belum tahu. Ya, mungkin itu tantangannya. Berarti dari pelapornya sendiri ya Kak? Oh, bisa dikatakan berarti cakupan untuk pelaporan ini luas ya Kak? Bukan hanya fokus pada link Google Form tadi aja ya Kak ya? Iya. Dari sosmed pun juga bisa kalian tindak lanjuti asalkan ada memang kasus yang memang harus ditindaklanjuti gitu ya Kak ya? Oke. Menarik sekali teman-teman, ternyata kita sebagai perempuan di khususnya mahasiswi FKIP ULM, kita kalau misalkan menemukan kasus itu bisa aja nih teman-teman langsung laporin di link Google Drive yang ada di Divisi Pemberdayaan Perempuan. Kalau boleh tahu nih Kak, cara penyebaran link Google Form tadi itu gimana sih Kak? Apakah bertahap? Apakah disebarkan lewat apa gitu Kak? Ya untuk sejauh ini kami cuma menyebarnya lewat status WA. Jadi semua anggota dari BEM FK PLN itu ikut serta men-share Google Form itu. Dan nanti niatnya mau kami sebarkan ke ormawa-ormawa yang ada di BEM FK PLN biar mereka itu tahu program kerja kami. Jadi selain dari link tadi, kalian juga lewat pengurus-pengurus lain ya Kak ya, bantu nyebarin Google Form tadi buat disebarin ke mahasiswa-mahasiswa yang lain nih Kak ya? Iya. Oke. Iya, sama ada juga di Mading. Kalau teman-teman lihat, biasanya kalau kalian tahu Mading BEM FKPLM, nah di situ juga ada Google Form kami. Siapa tahu kalian berniat ingin melaporkan sesuatu ya. Jadi intinya jangan takut buat melapor sih. Nih buat teman-teman, jadi bisa dilihat di Mading BEM FKIP ULM nih teman-teman. Ternyata di sana juga ada yang nyantumin link Google Form dari pemberdayaan perempuan ya Kak ya. Oke. Terus nih Kak, kalau misalnya tadi kan kalau yang melaporkan melalui sosmed online kan Kak. Terus kalau misalnya kita yang menemuin langsung nih Kak, ternyata mahasiswa ini terkena pelecehan tapi dia tidak mau melaporkan. Gimana tuh Kak? Kira-kira kalian menanggapi hal tersebut?
Ya sebenarnya kalau untuk sendiri mungkin untuk penanganannya mungkin itu kami tanyakan dulu pada korban. Ini kan misalkannya kami tahu nih korbannya siapa. Iya. Mungkin kami datangi dulu untuk korbannya, ini kami tanyakan, ini mau kami tindak lanjuti atau gimana. Oke. Kan biasanya tuh ada yang mereka itu kena pelecehan cuman nggak mau nih Iya, tindak benar, Kak. lanjuti gitu. Iya. Karena mungkin entah apa ya, nggak terlalu parah menurut dia atau Iya. gimana, jadi nggak ditindaklanjuti. Tapi itu nanti dari kami sendiri, kami akan menemani si korban ini sampai dia tenang, itu yang pasti. Terus ditanyai tadi lagi mau ditindaklanjuti atau bagaimana. Kalau misalkan mau ditindaklanjuti, kami juga ini berkoordinasi juga sama bagian satgas di OLM. Jadi dari pelaporan tadi ditindaklanjutin lagi ya Kak ya? Iya. Terus nih Kak, prosedurnya gimana kalau udah ditindaklanjutin, kalian berkoordinasi selain dari satgas atau dari dosen? Dari dosen juga ada ya Kak? Ada. Untuk yang menangani kasus-kasus seperti tersebut? Untuk sejauh ini aku ngambilnya dari contoh yang baru-baru ini aja ya. Kemarin kan yang kata aku yang di curhatan dalam kemarin. Iya, Nah betul. itu kami tuh langsung mengadakan mediasi sama WD3, langsung mengadakan diskusi sama WD3 tentang tindak lanjutnya itu bagaimana. Karena di situ kan untuk korban sendiri belum tahu, jadi kemarin udah ditindaklanjuti dan nanti untuk pelaku bakalan ditegur. Oh, ternyata langsung ya Kak. Nah, Iya, prosesnya langsung. tuh dari lihat dari pelaporan tadi, kasus-kasus yang tadi udah dilaporin ternyata langsung ditindaklanjutin ya Kak ya. Oke, mantap sekali ternyata teman-teman divisi pemberdayaan perempuan ini. Oke nih Kak, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman juga nih sebenarnya Kak. Karena kita kan udah menghadapi yang namanya modernisasi kan nih Kak ya. Jadi seolah-olah kita ini sebagai perempuan harus bisa mandiri nih Kak, dituntut untuk bisa melakukan apapun itu secara mandiri, independen gitu Kak nih kan. Terus kan sebagai perempuan pasti menemukan yang namanya pria-pria di luar sana nih Kak. Aduh kan Kak, pria-pria yang kayak misalnya nih, tanggapannya gimana sih Kak cara menghadapi pria-pria yang patriarki nih Kak? Terhadap memandang sebelah mata terhadap perempuan gitu Kak. Gimana sih Kak cara kita ngadapinnya, cara kita menolak menyanggah akan hal tersebut nih Kak. Kan kita sebagai perempuan kita mempunyai hak kita masing-masing kan Kak. Kita sama setara gendernya sama laki-laki juga nih Kak. Jadi dari kakak-kakak nih bisa dong memberikan pendapatnya gimana sih cara ngadepin pria yang patriarki gitu Kak. Gini, kalau kita sebagai perempuan itu kan menghadapi pria seperti itu tuh kita harus berani melawan di depan dia, kayak harus tegas. Kamu ya nggak suka dengan sikapnya, nggak suka kayak nggak nyaman gitu dengan sikapnya, kayak langsung tegas. Misalnya aku nggak suka sama kamu kayak gini kayak gitu. Langsung diungkapkan. Iya, langsung diungkapkan. Tapi kadang nih Kak, Oke, ini nggak nyadar kalau dirinya tuh patriarki nih Kak. Kan kadang-kadang kan aku kan ngungkapin apa yang sebenarnya aku yang rasakan. Iya, yang rasakan gitu kan Iya. Kak. Ini perempuan nggak bisa diatur berarti ini gitu kan Kak. Gimana nih Kak nanggapin hal-hal kayak gitu, sebenarnya kan memang harus kita tindak lanjuti. Kita kan harus sebagai perempuan bisa tegas menghadapi hal-hal seperti tersebut karena kita memang perempuan ini mempunyai hak yang sangat luar biasa nih Kak. Gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya untuk masalah itu sendiri mungkin banyak kita temukan juga di lingkungan kita. Mungkin ada teman-teman kita yang mungkin seperti itu. Kalau aku biasanya aku tuh nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya kalau masalah yang seperti itu. Karena mereka itu kalau misalkan kita ladeni kan, misalkan gini kan, biasanya orang yang laki-laki yang patriarki itu merasa kalau mereka itu lebih dominan daripada perempuan. Iya betul. Nah, merasa dirinya yang lebih gitu. Iya, sebenarnya itu tuh bisa kita lawan dengan cara kita kembangkan diri kita kasih lihat kalau inilah perempuan juga bisa seperti mereka gitu. Sebenarnya tapi kalau untuk sekarang ya, kalau aku lihat itu udah nggak terlalu banyak lagi sih sebenarnya para laki-laki yang patriarki seperti itu. Karena contohnya di lingkungan kampus kita sendiri
itu dari ada beberapa ormawa yang memang mempercayakan perempuan yang menjadi Pemimpin. Iya, pemimpin. Oh. Itu sudah termasuk apa ya? Minimnya patriarki laki-laki. Iya. Karena mereka percaya kalau perempuan juga bisa. Iya benar. Jadi kayak nggak mesti melulu harus pemimpin ini harus laki-laki Laki-laki, ya. iya. Betul banget. Jadi perempuan setiap perempuan ataupun perempuan laki-laki itu sama ya kak ya, Sama. kebebasan mau mereka berpendapat gimana gitu ya kak ya. Nah kadang nih kak kita temuin perempuan ini udah nilainya tuh tinggi banget, value-nya tuh udah tinggi banget. Jadi kadang laki-laki ini menganggap, waduh, kok perempuan ini value-nya high banget gak tuh. Jadi merasa minder gitu kak dari laki-lakinya. Terus ada anggapan dari laki-laki gini, perempuan itu nggak usah tinggi-tinggi nilainya gitu kak. Nah gimana tuh kak? Kalau kita ngadepin laki-laki yang memang beranggapan masih kolot ya gitu kak ya, kan sebagai perempuan di zaman sekarang ini memang harus kita dituntut untuk menjadi lebih berkembang lagi kak, Harus berprestasi iya, lagi. lebih berprestasi gitu kan kak. Gimana tuh kak? Apanya nih? Cara menghadapi pandangan Laki-laki. laki-laki yang seperti itu tadi, seolah-olah ingin perempuannya itu tidak mau maju gitu kak, mau stuck di sana aja. Sebenarnya kalau untuk itu sendiri, kalau misalkan dari kitanya ingin berkembang, ya buat apa kita mendengarkan kata-kata dia gitu loh. Kayak betul, kalau kita iya kan kak. iya, kalau aku sendiri ya, kalau misalnya aku nih udah bervalue terus aku dengar kata-kata itu kayak aku tahu nih si cowok insecure ya, makin aku tinggi lagi ya Ada tempatnya value-ku. insecure ya. Kita Iya. misalnya gini aja, Tapi kita kan memang- perempuan nih, harus berprestasi lah dari Iya. dia, lebih tinggi lagi dari dia, biar dia ngerasa insecure-nya lebih tinggi sama kita. Sebenarnya itu cuman apa ya, kasih pemahaman aja sih, kayak ya kenapa kamu harus insecure gitu kalau kamu iya, kalau misalkan kamu mikirnya gitu ya gimana ya. Oke, berarti kak nggak mesti kita harus dengerin kata-kata laki-laki Laki-laki seperti ya. itu ya. Iya. Karena kalau kita dengerin itu bakal ngehambat proses perkembangan kita juga kan ke Hmm. depannya. Jadi nggak perlu dengerin kata-kata laki seperti itu tuh, kata-kata kakak ini teman-teman. Oke kak, kita beralih ke topik selanjutnya. Apakah ada kak nih yang masih belum bisa terwujud terkait pemberdayaan perempuan di lingkungan kampus atau masyarakat saat ini? Atau misalnya ada goals yang memang harus dari pemberdayaan perempuan ini harus dicapai tapi belum terlaksana gitu kak? Apakah ada? Boleh nih kak kita sharing-sharing juga terkait apa yang belum terlaksana. Jadi kita bisa kulik apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari yang belum terlaksana ini nih kak? Ya, kalau untuk itu mungkin di sini kan untuk target kami itu memperjuangkan hak-hak perempuan kan. Nah, karena di sini untuk periode ini kami juga baru, sebenarnya masih baru terjalankan dan mungkin belum banyak menemukan kasus-kasus mungkin ya. Jadi sejauh ini alhamdulillah sudah sampai target. Mungkin untuk yang penyebaran Google Form tadi sih masih belum, kurang, Masih minim. iya, masih belum merata lah ibaratnya. Masih belum merata. Masih banyak orang yang belum tahu tentang Google Form itu sebenarnya. Itu sih yang menjadi apa ya? Tantangan ya kak ya? Iya, Iya. tantangan bagi kami. Kayak maunya tuh untuk Google Form ini kalau bisa semua mahasiswa OLM itu tahu kalau misalnya ini loh di BEM FKIPLN itu ada Google Form buat memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Itu sih kalau dari kami. Berarti lebih ke jangkauannya ya kak? Iya, jangkauannya sih masih kurang. masih belum maksimal gitu Iya, ya kak? masih belum Ah, maksimal. Oke kak, mungkin ini kak terakhir nih kak untuk menutup podcast kita pada kali ini nih kak, kesan pesannya nih kak sudah jadi divisi pemberdayaan perempuan nih kak, gimana nih kak perasaannya? Apakah ada perasaan yang memang harus dikeluarkan gitu kayak unek-unek yang harus disampaikan buat teman-teman tertarik apa sih pemberdayaan perempuan itu, gimana cara kita untuk menangani kasus-kasus dan jadi kesan dan pesannya nih kak, gimana nih kak? Mungkin untuk kesan dan pesannya selama selama di divisi pemberdayaan perempuan, kalau untuk aku sendiri ya enjoy aja sih, karena ya
nggak terlalu yang gimana-gimana Ribet juga sih. iya. Ada rasa bangga juga karena Menjadi divisi pemberdayaan yang perempuan. ibaratnya kita bisa Bisa menyalurkan gitu Iya. ya. Oke. Kalau dari kanannya nih Kak? Hampir sama sih dari Bu Hali. Kesan-pesannya dari itu memang hampir sama dari segi menjalankan tugas maupun kita program-program yang ada di divisi pemberdayaan perempuan ini. mungkin aku ada ngasih satu pesan untuk para perempuan di luar sana atau di lingkup PLM. Kalau misalkan kalian mendapatkan pelecehan secara verbal atau sebenarnya teman-teman untuk catcalling sendiri itu jangan dianggap remeh. Kalau misalkan kalian merasa tidak enak atau kalian merasa gimana itu jangan takut untuk melapor karena kalau itu dibiarkan nantinya bakal apa ya dari kalian sendiri bakal kayak tertekan kan. Nah, Iya, jadi betul lebih banget, baik Kak. disampaikan ke kami mumpung ada wadahnya dari BEM FKPLM baiknya itu di apa ya dipergunakan dengan Baik. sebaik-baiknya iya. Karena udah ada wadahnya, Wadahnya lebih baik untuk dipergunakan digunakan, ya, daripada jangan buat dirahasia apa, lah ya. dengan Iya, sesuatu jangan yang takut. kayak gitu. Iya. Iya, betul jangan sekali. takut sebenarnya. Karena memang hal-hal seperti itu harus kita tindak lanjuti Iya. ya, karena tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan mungkin Semakin kedepannya akan menjadi, semakin menjadi-jadi iya. gitu ya kayak. Oke, mantap sekali ini dari kata-kata divisi pemberdayaan perempuan. Terakhir deh Kak, satu kata atau satu kalimat deh buat teman-teman di luar sana, khususnya para perempuan-perempuan di luar sana nih Kak, buat semangat lagi, buat lebih semangat dalam menjalani aktivitasnya gimana Kak? Boleh Kak, satu kata atau satu kalimat nih Kak? Satu kata. Ya, boleh satu kata. Kalau satu kata semangat aja sih buat perempuan di luar sana Oke, ya. semangat ya. Ya intinya kita para perempuan nggak menentu harus di bawah laki-laki. Kita Iya. juga bisa berkembang, kita juga bisa meningkatkan value kita. Jadi jangan takut untuk berkembang intinya, jangan takut untuk berkembang. Mungkin itu aja sih dari aku. Kalau misalkan ada capaian yang ingin kalian capai ya usahakan sebaik-baiknya. Iya, ini itu sih dari aku. Oke, kalau dari Kak Nadia nih Kak, gimana nih Kak pesan satu kata deh Kak buat teman-teman kita di luar sana. Berprestasilah perempuan. Wih, berprestasi lah Iya. perempuan. Jangan dengarkan Jangan dengar omongan ya, Kak. karena Oke. wanita harus berprestasi Iya dari betul banget laki-laki. Kak. Karena kita perempuan ini harus nggak mesti harus di bawah laki-laki. Iya. Gitu kan. Kan kita Jangan semuanya sama. kayak mau gitu. diatur Iya. terus. Iya, kita sama semuanya di sini. Hmm. Iya. Oke, kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Luar biasa sekali nih ternyata dari kakak-kakak divisi pemberdayaan perempuan ini. Seru sekali teman-teman ternyata. Oke, karena udah semua pembahasan kita bahas, kita kulik tentang apa sih pemberdayaan perempuan itu, program-program yang ada di pemberdayaan perempuan itu, dan sedikit tips dan trik dari kakak-kakak pemberdayaan perempuan ini. Mungkin itu tadi sudah mewakili dari seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Mungkin sampai sini saja dulu teman-teman. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya teman-teman bersama kakak-kakak dari divisi pemberdayaan perempuan. Oke. Terakhir kita ucapin salam dulu nih sama teman-teman. Bye bye.